Hello, hai, welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Semoga pagi ini semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita akan mengikuti pembelajaran hari ini karena pembelajaran ini sangat menarik. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang pertama dan pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen. Ya. Karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Nah, tanpa tumbuhan tidak akan ada makanan bagi hewan dan makhluk hidup lainnya. Bahkan hewan pemakan daging sekalipun secara tidak langsung membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanannya, karena hewan yang dimakannya itu juga memakan tumbuhan. Nah, nasi dan sayur yang kita makan merupakan contoh manfaat dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Masih ingat kan nasi dari mana? Dari padi ya. Oke. Tumbuhan berbeda dengan hewan. Tumbuhan tersusun atas dua bagian utama, yaitu bagian yang tumbuh di atas tanah, yaitu bagian tunas, serta bagian yang tumbuh di bawah tanah. Disebut apa? Kalau yang tumbuh di bagian bawah disebut akar. Nah, tunas menghasilkan cabang, ya, batang, daun, kuncup, bunga, dan buah. Sementara bagian akar menancap di dalam tanah. Ya, kita perhatikan gambar bunga yang ada di slide ya. Inilah bagian-bagian utama dari tumbuhan. Ada yang di atas tanah dan ada yang di bawah tanah. Nah, anak-anak, kita mulai dari akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bagian tanah. Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar tunggang merupakan akar yang panjang dan tebal. Akar tunggang tumbuh lurus, sementara akar-akar yang lebih kecil tumbuh pada sisinya. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah pohon mangga dan rambutan. Akar serabut merupakan sekelompok akar yang panjang dan halus ya. Contoh tumbuhan akar serabut adalah rumput, bambu, dan padi. Ini ya, ada di slide contoh-contoh akar. Akar berfungsi untuk menyangga tumbuhan, melekatkan tumbuhan yang kuat ke tanah. Nah, selain itu akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, hal tersebut karena akar memiliki rambut-rambut akar ya, yang pada sisi akar yang besar, dan akar air kemudian didorong ke atas menuju batang. Nah, banyak jenis tumbuhan yang akarnya berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Halo, kita masuk pada batang. Batang berfungsi sebagai penyangga tumbuhan sehingga menjaga tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga merupakan tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Nah, sebagian besar tumbuhan seperti pohon durian dan duku memiliki batang yang sangat kuat, keras, dan berkayu. Nah, sebagian tumbuhan juga seperti anggur dan sirih memiliki batang yang sangat lunak dan lemah. Batang menyebarkan daun dengan bantuan cabang untuk mendapatkan cahaya matahari. Batang juga mengangkut mineral dan air dari tanah menuju daun, serta mengangkat makanan dari berbagai bagian tumbuhan. Nah, beberapa jenis tumbuhan seperti tebu, cadangan makanan, disimpan di dalam batang. Kentang, bawang, dan jahe merupakan tumbuhan yang memiliki batang di bawah tanah
untuk menyimpan makanan. Nah, anak-anak, di gambar ini ya, ada tebu, ada kentang, ada jahe. Kita sudah pernah belajar juga jahe dan kentang ya. Sekarang daun. Nah, anak-anak, daun berwarna hijau. Sejumlah tulang daun menyebar ke seluruh bagian daun. Nah, tulang daun mengangkut air dan mineral menuju daun. Tulang daun juga mengangkut makanan dari daun ke berbagai bagian tumbuhan. Bentuk tulang daun bermacam-macam, misalnya menyirip, ya, sejajar dan menjari. Ini gambar ya. Ada daun menyirip, ada menjari, ada bergambar tulang. Nah, pada bagian permukaan daun terdapat bukaan kecil yang disebut dengan stomata pada permukaan daun. Stomata ini berfungsi membuang kelebihan air. Ya, kalau ada kelebihan air di daun, maka akan dikeluarkan melalui stomata tadi. Tumbuhan juga bernafas melalui stomata. Ternyata stomata juga tempat pernafasan. Pada kedua sisi daun, lapisan lilin mencegah penguapan air yang berlebihan pada daun. Daun merupakan pabrik makanan bagi tumbuhan. Makanan tersebut digunakan untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, ada pula yang menyimpan cadangan makanan pada daun seperti daun mint dan daun kol. Pada proses pembuatan makanan, daun mengeluarkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan. Berikut bagian buah dan bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Pada sebagian tumbuhan, bunga kemudian tumbuh menjadi buah. Bunga berkembang menjadi buah, ya. Biji. Ketika kita memotong buah, maka kita akan menemukan biji di dalamnya. Sebagian jenis buah hanya memiliki satu biji. Ada juga yang memiliki banyak biji. Bagian-bagian yang biji tumbuhan antara lain kulit, biji, bakal daun, dan tunas yang terletak di dalam kontiledon. Bunga, buah, dan biji memiliki fungsi umum yang sama, berubah menjadi buah, ya. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, ya, karena memiliki alat kelamin berupa benang, sari, dan putik, ya. Buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Adapun biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Nah, setelah anak-anak membaca bacaan yang di atas, coba lengkapi pertanyaan yang ada. Ya, ada 5 pertanyaan yang ada di slide. Silakan anak-anak jawab satu demi satu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, kita akan mencoba membuat satu percobaan, yaitu mengetahui fungsi batang. Dan alat dan bahan adalah seledri, pewarna kue, dan air gelas. Langkah kerja: isilah gelas dengan air yang telah dicampur dengan pewarna kue. Potonglah bagian akar seledri, masukkan potongan seledri ke dalam gelas, kemudian diamkan selama 1-2 jam. Setelah sampai di 1 jam, amati warna daun seledri. Ya, ada pertanyaan ini, silakan dijawab. Coba amati karena gampang, bahan-bahannya gampang ditemukan. Ya, di gambar ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Ada mahkota bunga, benang sari, putik, kelopak bunga, tangkai bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai warna yang indah sehingga disebut perhiasan bunga. Kemudian benang sari merupakan alat kelamin jantan bunga, ya. Kalau putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Kelopak bunga yaitu bagian yang melindungi mahkota bunga, dan tangkai bunga adalah pada bagian bawah bunga. Nanti anak-anak baca juga ada di buku teks kita. Nah, anak-anak,
Setelah anak-anak melihat bagian bunga ini, mungkin ada bunga di rumah ya, kemudian anak-anak amati ya, amati bunga sesuai dengan gambar yang ada, tulis bagian-bagian bunga ini ya. Ada beberapa kolom ini, silakan anak-anak isi ya. Kemudian coba juga kita menanam tanaman ya, mengambil pot kecil, kemudian kita isi tanah dan kita mengambil bunga atau bibit tanaman apa saja dan kita mencoba untuk menanam ya. Selama 1 bulan ya, kita melihat hasil pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam ini, dan anak-anak membuat laporannya ya, ada di buku tugas. Silakan mencoba berlatih ya. Kemudian pada pembelajaran 1 kita sudah mempelajari mengenai kata tanya ya, ada beberapa kata tanya. Kita akan berlatih membuat pernyataan dengan pertanyaan secara tertulis ya. Kegiatan yang kita lakukan ini dengan menggunakan bahasa yang Indonesia yang benar ya, dan kita melengkapi, kedua kita akan melengkapi kata tanya pada kalimat yang ada ya. Nah anak-anak, ketika sore hari Bella menyapu halaman rumah, kita banyak sekali bagian-bagian tumbuhan yang bertebaran. Bella teringat dengan pelajaran bergambar di sekolah. Ia berpikir seperti akan menarik jika gambar yang buat tidak diwarnai, tetapi ditempel pada bagian-bagian tumbuhan itu. Bella penasaran, kemudian mencari tahu di internet. Ternyata seni menempel berbagai benda menjadi satu gambar dinamakan kolase. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan warna, misalnya kertas, kain, kaca, logam, dan kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Seni kolase berlawanan dengan seni lukis, pahat, atau cetak ya. Mari kita mencoba membuat gambar kolase ya. Alat dan bahan: kertas sebagai media gambar, pensil, lem putih, berbagai bahan tumbuhan seperti daun, batang, biji, dan kelopak bunga. Setelah kita membuat sketsa, maka kita mengambil bahan-bahan tadi, ditempelkan dan membentuk suatu karya yang menarik ya. Mari kita coba ya. Buatlah gambar kolase apa saja. Semoga pembelajaran kita hari ini boleh dimengerti semua. Kalau masih ada kurang, silakan hubungi gurumu. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak ya, rajin berdoa, menjaga imun kita, dan terima kasih sudah belajar bersama dengan Ibu Guru. Nanti ketemu pada besok hari. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Oke, salam sehat.